Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Dasensa Putri dengan NPM 2302009 untuk membuat video presentasi mata kuliah pemodelan dan simulasi dosen pembimbing Ibu Yesi. Dan lihat video selanjutnya. Pemodelan dan simulasi merupakan alat yang bisa membawa kita untuk memahami ilmu pengetahuan dan teknik. Memungkinkan kita untuk memahami, memprediksi, dan mengoptimalkan sistem kompleks tanpa harus berinteraksi langsung dengan sistem nyata. Dalam presentasi ini, saya akan menyelami dasar-dasar pemodelan dan simulasi dengan fokus pada 3 komponen krusial. Yang pertama yaitu simulasi kejadian diskrit atau sering kita sebut yaitu DES. Yang kedua yaitu random number generation atau RNG. Dan yang ketiga yaitu random variable generation. Pemahaman mendalam tentang ketiga komponen atau konsep ini akan membekali kita dengan fondasi yang kuat untuk merancang dan menganalisis simulasi yang realistis dan informatif. Baiklah, yang poin pertama saya akan membahas pengertian tentang simulasi kejadian diskrit. Simulasi kejadian diskrit adalah metode untuk memodelkan sistem di mana perubahan keadaan terjadi pada waktu yang spesifik dan terpisah dalam kurung diskrit, bukan terus-menerus seiring waktu. Poin kedua, dalam simulasi kejadian diskrit, status sistem berubah hanya ketika suatu kejadian atau event terjadi. Contoh umum termasuk antrian pelanggan di bank atau jalur produksi atau lalu lintas jaringan. Nah, poin ketiga, aspek random atau acak muncul karena perilaku beberapa elemen dalam sistem. Waktu pelayanan seringkali tidak pasti dan dimodelkan menggunakan distribusi probabilitas. Elemen kunci dalam DES yaitu yang pertama entitas, yang kedua atribut, yang ketiga antrian, yang keempat yaitu event, yang kelima adalah waktu. Mungkin kita lanjut ke poin kedua yaitu random number generator RNG yang sering disingkat. Lanjut kita ke pembahasan atau poinnya yaitu random number generator atau pembangkit bilangan acak adalah algoritma atau metode yang digunakan untuk menghasilkan urutan bilangan yang tanpa acak dan seragam antara 0 dan 1. Dalam konteks simulasi komputer biasanya digunakan random number generator atau RNG. Bilangan yang dihasilkan disebut acak karena dihasilkan melalui rumus matematika deterministik, tetapi lulus uji statis untuk keacakan. Poin ketiga, tujuan utama RNG adalah tujuan untuk meniru fenomena acak dunia nyata, misalnya hasil lemparan koin secara konsisten dan dapat replikasi. Karakteristik RNG sangat baik meliputi yang pertama yaitu keacakan semu, yang kedua yaitu periode panjang, yang ketiga yaitu reproduktivitas, yang keempat yaitu kecepatan dan efisiensi. Tanpa RNG yang handal, simulasi stokastis akan kehilangan kemampuannya untuk mempresentasikan variabilitas dunia nyata secara akurat sehingga mengurangi probabilitas dan kegunaan hasilnya.
Poin ketiga yaitu penjelasan tentang random variate. Nah, random variate ini adalah variasi acak. Adalah nilai tunggal yang dihasilkan dari random number generator dari poin kedua tadi, yang telah ditransformasi agar sesuai dengan distribusi probabilitas tertentu, misalnya distribusi normal, eksponensial, atau Poisson. Berbeda dengan random nomor atau bilangan acak yang terdistribusi secara seragam. Random variates mewakili sampel dari populasi dunia nyata yang perilakunya ingin disimulasikan. Misalnya, waktu antara kedatangan pelanggan yang mungkin mengikuti distribusi eksponensial. Nah, proses ini sering melibatkan metode seperti metode transformasi inverse untuk mengubah bilangan acak seragam menjadi variabel acak dengan distribusi yang diinginkan. Dengan menggunakan teknik ini kita dapat secara realistis memodelkan variabilitas dalam sistem yang merupakan kunci untuk akurasi dan kegunaan hasil simulasi. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang materi pemodelan dan simulasi sistem. Saya Melani Desrinsa Putri, NPM 2302009, Prodi Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Diasen Bengkulu. Mungkin itu saja yang dapat saya bagi dan saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.